Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali kita beribadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, melindungi kita sampai hari ini. Kita pujikan pujian yang pertama, saat ku masuk di dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah berkat-Mu limpah atas kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih.
Biar dalamnya kasih-Mu Bapa, yang terlebih dari segalanya Tuhan, mengalir atas kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, yang begitu besar buat kami ya Tuhan Yesus. Biar seumur hidup kami Tuhan boleh tetap menyembah Engkau, mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami kembali boleh melayani Engkau dalam puji-pujian Tuhan. Bukan satu gagah dan kepintaran kami ya Tuhan Yesus, tapi ini suatu kerinduan kami Tuhan, untuk kami tetap melayani Engkau ya Bapa, dengan talenta-talenta yang sudah Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau tidak melihat kekurangan kami Tuhan,
tetapi Engkau melihat semangat dan hati kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita dan penuh dengan rasa syukur. Karena Engkau begitu besar, Engkau begitu mencintai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beracara pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Dialah segalanya, Dia di dalam kita. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus manis seperti madu. Puji Tuhan. Kita pujikan pujian berikutnya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, karena Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu suka-sukamu Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur hidup kita, pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudaranya. Mari kita pujikan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan, peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap hidup kita. Rencana dan rancangan yang Tuhan beri, pastilah rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam
Yesus namanya, nama yang beriman, Yesus namanya, nama yang dimenang, Yesus namanya. Sungguh Tuhan, peganglah tangan-Mu Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan, untuk setiap langkah kami Tuhan Yesus. Karena kemenangan demi kemenangan hanya ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih sayang-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar sabda-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Menjadi terang dalam langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan yang mendengar. Berikan pengertian akan setiap firman yang disampaikan ya Tuhan Yesus. Supaya boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari surat Ibrani tentang disempurnakan dalam penderitaan. Saudara, Tuhan Yesus juga disempurnakan dalam penderitaan. Demikian juga kita sebagai tubuh Kristus. Seringkali pencobaan, kesukaran yang saudara alami, yang membuat saudara jadi bertekun, membuat saudara tetap pegang Tuhan, itu juga akan menyempurnakan iman saudara. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus dengan bagian ayat ini? Ibrani 2 ayat 9 dan 10. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah saudara, judul ini sebetulnya ngambil di ayat yang ke-10. Kita lihat dalam terjemahan yang lain. Kita baca lebih dulu Ibrani 2 ayat 9 dari terjemahan bahasa Yunani. Namun kita melihat Yesus, ya, tonde beraku tipar angelos, itu sebetulnya di kata elaturmenon itu ada kata blepon, Yesus. Jadi namun kita melihat Yesus, Dia yang sudah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Namun kita melihat Yesus, Dia yang sudah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat, yang dimahkotai kemuliaan dan hormat melalui penderitaan kematian, bahwa oleh anugerah Allah terhadap setiap orang, dia dapat mencicipi atau merasakan, terjemahan baru, mengalami kematian. Kita lihat bagian ini. Saudara, namun kita melihat atau tetapi kita melihat. Melihat siapa? Melihat Yesus. Namun kita melihat Yesus. Apa saudara sudah melihat Yesus? Apa saya sudah melihat Yesus? Ya, kita mengatakan mungkin belum.
Walaupun mungkin ada beberapa orang yang sudah melihat Yesus. Kita mungkin banyak yang mengatakan belum melihat Yesus. Tapi kita melihat dengan iman. Ya, kita bisa melihatnya dengan iman. Dengan iman kita bisa melihat. Jadi iman kita menyaksikan tentang Yesus. Iman kita bisa melihat Yesus. Iman kita bisa melihat Yesus. Jika kita bisa melihat Yesus, saudara, hidup saudara akan berubah. Kalau saya bisa melihat Yesus, hidup saya berubah. Ya, saya bisa melihat dengan iman. Pasti hidup itu berubah. Berubah menjadi manusia yang berbeda. Seseorang yang melihat Yesus, seseorang yang mengalami Yesus, seseorang yang melihat Yesus pasti hidupnya berubah. Kalau saudara ingin hidupnya berubah, saudara harus melihat Yesus. Baik melalui firman ataupun melalui saudara iman dengan iman. Paulus berubah hidupnya. Dari seorang pembunuh, dari seorang yang seperti itu, saudara, seorang pembunuh, tiba-tiba berubah hidupnya waktu melihat Yesus. Waktu melihat Yesus berubah hidupnya. Waktu melihat Yesus berubah hidupnya. Paulus berubah hidupnya waktu melihat Yesus. Dalam perjalanan ke Damsik, Tuhan menegur akan Paulus. Saulus, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Paulus mendengar suara itu dan dia berubah. Saudara, kalau kita lihat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Penulis surat ini ingin melihat Yesus duduk di tahta. Jadi kalau kita baca ayat ini dengan konteksnya, saudara, penulis surat Ibrani ini menggambarkan ingin melihat Tuhan Yesus itu dimahkotai kemuliaan dan hormat. Ditinggikan amat sangat. Ditinggikan amat sangat. Ya, duduk di tahta, dimahkotai raja segala raja. Penulis surat ingin melihat apa yang dijanjikan, bahwa suatu waktu setiap orang, semua orang akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap orang, saudara, akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka akan mengatakan dan mereka akan mengakui. Sekarang kelihatannya atau sekarang belum, saudara. Tapi waktunya nanti, ya, sekarang masih belum. Kita masih melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dihinakan oleh orang. Banyak orang-orang, saudara, yang masih menghinakan Tuhan Yesus. Dengan kata-katanya, dengan ejekannya, dengan hinaan. Ada banyak ucapan-ucapan yang menghinakan. Ya, tetapi nanti, saudara, Tuhan akan duduk di tahta dan semua mata akan melihatnya, termasuk orang yang menghinanya juga, saudara. Nah, kita lihat dengan iman sekarang dalam Alkitab bahwa Tuhan diberikan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat. Saudara, dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Besar. Nah, penulis ingin melihat hal itu. Apakah saudara tidak ingin melihat hal itu? Apakah saudara tidak ingin melihat Tuhan kita itu dipermuliakan tinggi-tinggi? Seluruh dunia menghormati dan mengakui Dia adalah Tuhan. Ya, kita ingin. Saya ingin Tuhan saya ditinggikan. Tinggi ditinggikan. Sebelum orang lain meninggikan, kita tinggiin dulu Tuhan kita, sudah dimuliakan. Nah, saat itu kita hanya melihat Yesus saat di dalam Injil, kitab Injil. Kita hanya melihat Yesus sebagai hamba yang menderita di dalam Injil. Yesus melayani, Yesus saudara disalibkan, dia menderita. Nah, itu yang ada. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan anak manusia akan datang untuk melayani. Yesus datang melayani. Jadi beda. Nah, kalau saudara baca di 4 Injil, maka saudara akan menemukan Yesus yang melayani semua orang. Nah, saudaraku,
Tetapi sebagai manusia pun Yesus sudah luar biasa. Walaupun dia di dalam Injil, saudara, dia melayani sebagai hamba. Tetapi kalau kita menyimak baik-baik dari keempat Injil itu, kita ngelihat Yesus itu luar biasa loh, saudara. Dia luar biasa, dia hebat sekali. Kita lihat, dia bisa memberhentikan badai. Di tengah badai, ombak besar, lalu kemudian murid-murid ketakutan. Yesus berkata, tenang, badai itu berhenti. Sampai semua orang mengatakan, siapa dia? Angin dan badai berhenti. Lalu kemudian Yesus juga pernah berjalan di atas ombak, di atas air, saudara. Nah, itu juga yang ada, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Katanya, saudara, Yosefus bilang, ada banyak ribuan. Banyak sekali. Dan yang dicatat oleh Alkitab hanya ya segitu, saudara. Tapi banyak yang tidak dicatat dalam Alkitab. Menyembuhkan orang sakit, ada juga membangkitkan orang mati. Kita kenal Lazarus yang 4 hari dalam kuburan dipanggil. Hebat, luar biasa. Saudara, itu Yesus. Apakah Yesus saat itu sebagai Allah atau sebagai manusia? Saya boleh bilang ini sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Karena Yesus telah meninggalkan keilahiannya. Selama di dunia, dia tidak pakai keilahiannya. Yesus adalah perwakilan manusia yang tertinggi. Dia adalah manusia yang sejati. Lukas menyebut dia adalah manusia yang sejati. Saudara, lalu orang bertanya, mengapa kalau dia manusia kok memiliki kekuasaan seperti itu? Memiliki keluar biasaan seperti itu? Ya, saudara, dulu sebenarnya Tuhan menyuruh Adam dan Hawa berkuasa atas semua makhluk hidup, berkuasa atas alam semesta. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya mereka berkuasa. Ya, kekuasaan atas alam semesta, atas semua yang ada diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, manusia. Diberikan kekuasaan untuk mengatur, diberikan kekuasaan untuk memberi nama, diberikan kekuasaan yang Tuhan berikan. Tetapi mereka gagal. Sebab apa mereka gagal? Mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat. Akibatnya ini hilang semua. Jadi mereka nggak berhasil. Kalau tidak, semua keturunan Adam penuh kuasa. Nah, Yesus adalah Adam yang kedua. Dia datang, dia menjalankan, dia berhasil. Jadi yang Yesus jalankan adalah kekuatan, kekuasaan yang pernah Tuhan berikan kepada Adam. Nah, Yesus adalah anak manusia yang menjalankan tugasnya dengan berhasil. Nah, seperti Yesus inilah sebenarnya orang percaya, anak-anak Tuhan harus hidup. Seperti Yesus inilah kita harus hidup. Kita harus berkata, dengan nama Yesus, dalam nama Yesus sakit sembuh. Dalam nama Yesus kita punya kuasa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus dibawa oleh Tuhan seperti Adam dan Hawa pada waktu itu. Sehingga kita punya kuasa, kita punya kekuatan. Nah, jadi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu bukan karena dia adalah Allah, tetapi karena dia adalah manusia yang sejati. Jadi inilah kemanusiaannya Yesus. Dia melakukannya. Nah, itu yang ada. Dia tidak boleh memakai keilahiannya karena dia sudah meninggalkannya. Ada orang mengatakan mujizat-mujizat itu dibuat karena Yesus adalah
Allah. Tidak. Saya berkata tidak. Itu adalah kemanusiaannya. Sebab keilahiannya dia tidak pakai. Walaupun dia Allah. Kalau dia pakai, maka Yesus melanggar. Tapi dia tidak. Itu kemanusiaannya. Manusia yang sejati. Sebenarnya seperti itulah manusia yang sesungguhnya. Tapi kita tidak punya kuasa seperti itu. Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Kita banyak melanggar. Kalau misalnya Adam dan Hawa melanggar cuma sekali makan buah. Mungkin kita beberapa kali sudah melanggar. Sehingga kita lemah. Nah, lebih rendah dari malaikat. Lebih rendah dari malaikat. Penulis surat melihat bahwa Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat. Ya. Saudara, Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat. Jadi penulis itu melihat hal itu. Sebab Yesus telah menjadi manusia. Yesus telah menjadi. Waktu Yesus jadi manusia, otomatis kedudukannya lebih rendah dari malaikat. Karena manusia itu lebih rendah dari malaikat. Jadi Tuhan Yesus itu dijadikan sementara seketika menjadi lebih rendah dari malaikat. Nah, Yesus lebih rendah dari malaikat. Tetapi nanti Yesus akan lebih tinggi dari apapun. Tujuannya ada, Yesus menjadi lebih rendah dari malaikat. Sebab dia memang harus jadi manusia. Malaikat tidak mati. Yesus mati. Itulah sebabnya disebut lebih rendah. Tetapi saudara, walaupun Yesus lebih rendah, kita lihat, kita ngakui, tapi kita tahu suatu kali dia akan naik lebih tinggi dari apapun. Ini yang dinantikan. Kita akan melihat nanti Tuhan Yesus itu akan penuh dengan hormat, penuh dengan kemuliaan, sangat luar biasa. Berbeda dengan penampilan pada waktu di kitab Injil ini. Yesus adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta alam semesta. Dia rela dijadikan lebih rendah dari malaikat. Padahal waktu di sorga, malaikat itu yang menyembah kepada Yesus. Tetapi di sini Yesus mau lebih rendah dari malaikat. Ini indah dan luar biasa. Yesus melakukan itu. Tujuannya agar ia dapat menebus manusia. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia di dunia ini selain yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu menebus manusia dari dosa. Itulah sebabnya dia jadi manusia. Dia rela lebih rendah dari malaikat. Dia rela seperti itu hanya untuk menebus dosa manusia. Sesudah itu Yesus dan umat tebusnya mengalami kemuliaan. Saudaraku, setelah itu, setelah Yesus terendah, lalu kemudian dia menebus dosa manusia, lalu manusia dengan Yesus itu dipermuliakan amat sangat. Suatu kali kita akan ditinggal di negeri yang mulia. Tuhan Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Bahasa Ibraninya Yehosua, artinya juru selamat. Juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Saudara, dia Tuhan kita. Pada waktu kita membaca Alkitab kita terus menerus, saudara. Kita baca terutama dalam kitab Injil, saudara. Kita membaca, kita ngelihat kemanusiaan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat kemanusiaan Yesus. Saudara, hatinya, perasaannya, geraknya, semua kita lihat kemanusiaan Yesus. Makan, minum, bergaul, bahkan mati. Saudara, kita lihat kemanusiaan Yesus jelas. Sehingga surat Ibrani menyebutnya, ia dijadikan sementara lebih rendah daripada malaikat. Iya, dia manusia. Jelas saudara, manusia. Yesus. Itulah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret adalah anak manusia.
tetapi dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah Mesias. Orang Yahudi masih belum mau menerima Yesus sebagai Mesias. Banyak di antara orang Yahudi, terutama kaum ortodoks, gak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Sebab mereka menginginkan Yesus yang raja segala raja. Mereka menginginkan Mesias yang raja segala raja. Itu yang ada. Mereka menginginkan itu. Nah, mereka rindu pembebasan. Yesus yang membebaskan mereka dari penjajah. Yesus yang membebaskan. Bukan Yesus yang menderita. Apalagi Yesus yang disalib. Mereka tidak mau Yesus yang menderita, Yesus yang mati di kayu salib. Mereka tidak mau. Mereka ingin Yesus raja segala raja. Padahal hanya satu cara untuk menjadi raja dan dipermuliakan, yaitu melalui penderitaan Yesus. Seringkali saudara, perihal salib itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Terutama orang Yahudi. Tetap padahal salib itulah lambang kuasa Allah. Mengapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Mengapa? Tujuan Allah, tujuan Bapa adalah Yesus menjadi anak manusia. Ya, dia dipanggil anak manusia. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Dia adalah anak manusia. Mengapa Yesus menjelma menjadi manusia? Supaya merasakan kematian. Ini penting. Penderitaan yang besar, kematian, dan Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mengalami kematian, belum sempurna, belum lengkap. Mengapa Yesus menjelma menjadi manusia? Supaya dia membawa banyak orang datang kepadanya, supaya dimuliakan. Sebiji gandum jatuh, baru dia akan menghasilkan buah yang banyak. Yang ketiga, yang keempat, menghancurkan pekerjaan iblis. Tidak ada satu cara selain untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan menolong manusia. Yesus menjadi manusia, dia mati, dia menghancurkan pekerjaan iblis. Dia menghancurkan itu semua yang ada. Kemudian Yesus membebaskan perbudakan. Dia bebaskan perbudakan. Dia menjadi imam bagi manusia. Yesus menjadi imam bagi manusia. Dan Yesus akan mengadakan perdamaian. Saudara, mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena Yesus harus jadi imam bagi manusia. Imam bagi saya dan saudara. Imam yang agung. Yesus harus mendamaikan antara saudara dengan Bapa. Dosa saudara, dosa saya membuat kita jauh dari Bapa, jauh dari Allah. Tetapi Yesus mendamaikan kita sehingga kita terjadi perdamaian dengan Bapa. Yesus menjadi manusia untuk menolong saudara yang kesusahan. Hidup di dunia ini banyak kesusahan. Hidup di dunia ini banyak susah, saudara. Banyak air mata, banyak penderitaan. Tetapi Yesus datang untuk menolong kesusahan saudara. Menghapus air mata saudara. Menolong penderitaan saudara. Dan menghiburkannya. Supaya saudara bisa tahan dan kuat. Penderitaan, kematian, kemuliaan, hormat. Nah saudara, kita lihat ada 4 hal di dalam surat Ibrani: penderitaan, kematian, kemuliaan, dan hormat. Sebagai Allah, Yesus mulia. Yesus mulia sebagai Allah. Dia sangat mulia. Tetapi sebagai anak manusia, kemuliaan Yesus itu nanti diperoleh dalam penderitaan. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah, Allah besar, saudara. Yang besar, udah pasti dia tempat yang mulia, tempat yang luar biasa. Tetapi sebagai anak manusia, tidak ada cara lain. Harus melalui penderitaan. Bagaimana manusia bisa dipermuliakan? Tidak ada cara lain.
harus melalui penderitaan dan kematian. Inilah ketaatan Yesus. Yesus taat menghadapi semua ujian. Yesus taat menghadapi pencobaan. Yesus taat dalam penderitaan. Yesus taat sampai mati. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka keinginan ini mati. Taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan sampai sempurna. Penderitaan Yesus. Yesus mengalami penderitaan banyak. Saudara, kalau saudara baca di 4 Injil, saudara akan menemukan penderitaan Yesus itu sangat banyak. Sehingga orang menyebutnya dia sebagai orang yang biasa mengalami penderitaan. Dia biasa mengalami kesukaran. Saudara, dia ada sejak kecil. Sejak lahir, dia masih mengalami penderitaan. Rasa-rasanya gak ada kesenangan. Tapi memang Yesus tidak senang kesenangan dari dunia ini. Yang Yesus senang adalah ketaatan kepada Bapa. Dan Yesus senang kalau melihat orang-orang datang kepada Bapa dan percaya kepadanya. Itu yang membuat Yesus bergemar, saudara. Tapi tentang duniawi, itu membuatnya dia susah. Sehingga Yesus berkata, tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Artinya tidak ada tempat untuk istirahat. Tidak ada tempat untuk dia nyaman. Saudaraku, dunia ini penuh air mata. Dunia bukan firdaus katanya. Penderitaan yang manusia alami dan Yesus mengalami. Semua Yesus alami. Banyak penderitaan yang dia alami. Dan paling berat, saudara. Paling berat waktu di kayu salib. Paling berat waktu menjelang salib. Dari Getsemani sampai Golgota. Itu berat sekali. Tetapi dia hadapi dengan tidak bersungut-sungut. Dia hadapi dengan tidak amarah. Dia jalani dengan memandang kepada Bapa. Dia jalani semua sebagai anak manusia. Dia dihina, diolok-olok, dibully katanya zaman sekarang. Dia dihina, bukan sekedar dihina, diejek, tapi juga dia diludahi. Dia diludahi, saudara. Terus dia dihina. Suatu waktu yang meludahi Yesus itu akan memandang dia. Siapa yang ngeludahin? Jangan sampai saudara yang meludahi Yesus. Biar kita yang menghapus ludah di wajah Yesus. Dia ditampar. Ditampar dengan tangan, ditampar dengan tongkat. Pukul kepalanya. Dia dilucuti pakaiannya, ditelanjangi, dihina sungguh, difitnah, dituduh. Kemudian dia disesah. Disesah itu dicambuk, saudara, dengan cambuk biasanya 39 kali. Dan dari cambuk itu keluar bilur-bilur Yesus. Tetapi walaupun dia dicambuk yang menyakitkan, yang membuat dia berdarah, balasan Yesus adalah kesembuhan. Dia dicambuk, dia dihantam, tetapi dia yang menyembuhkan. Balasannya bukan cambuk balas cambuk, itu kayak hukum Taurat. Pukul balas pukul. Tapi dalam kasus itu Yesus tidak melakukan hal itu. Bukan itu. Dia mengampuni. Dia mengampuni. Yesus dipaku tangannya, kakinya. Dia disuruh ngangkat salib, dipaku. Itu yang ada. Dimahkotai duri. Bahkan sampai mati. Waktu di Getsemani, Yesus dipresi yang hebat. Tekanan yang luar biasa. Sampai keringatnya mencucurkan darah.
penderitaan yang dia alami. Dia mengalami itu semua. Jadi saudaraku, Yesus adalah orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua untuk kita. Yesus mati. Ya, dia harus mati. Sampai Pilatus mengatakan, masa dia sudah mati? Dia mati. Mati dengan sungguh. Mayatnya diturunkan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Dikapani, lalu dikubur. Tapi kematiannya ini telah mengalahkan maut. Kematiannya ini telah menginjak markas setan. Kematiannya ini telah memberikan kemenangan. Pilatus tidak menyangka Yesus mati. Orang banyak sudah periksa, betul dia mati. Dia mati. Ada orang mengatakan dia cuma pingsan. Tidak, dia sudah mati. Sebab itu dikapani, dibungkus dan sebagainya. Yesus mati, masuk ke dalam Hades. Dia masuk ke dalam Hades. Tetapi di Hades ini dia mengalahkan maut. Ya, ini yang harus dijalani. Semua penderitaan yang ada dilengkapi, dan yang paling terakhir adalah kematian, maut. Dari semua penderitaan manusia yang ada, penderitaan yang paling terakhir adalah maut. Kalau sudah mati, sudah. Ada orang menderita karena sakit yang hebat dan parah. Apa terakhirnya? Mati, maut. Terakhir adalah maut, terakhir adalah kematian, terakhir adalah kematian. Itu yang ada. Yesus juga terakhir adalah kematian. Tetapi kematiannya Yesus berbeda. Karena dia mengalahkan maut. Supaya orang percaya kepadanya tidak takut dengan kematian. Karena kematian sudah dikalahkan. Filipi 2 ayat 8 dan 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lihat di sini. Ya, itu yang ada. Dengan kematiannya dia ditinggikan amat sangat. Kemuliaan. Tadi kita lihat penderitaan, kematian, kemuliaan. Setelah lewat kematian, Yesus bangkit, barulah dipermuliakan. Jadi, kalau ingin dipermuliakan, kita harus mau menderita karena Yesus. Kalau ingin dipermuliakan seperti Kristus, kita harus mau menderita seperti Kristus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Sangat tinggi, tapi masih belum. Karena masih belum semua orang tunduk dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara, itu yang ada. Yesus mendapat kemuliaan yang amat sangat. Dia dimuliakan, dia wajib dimuliakan. Dan dia layak untuk mendapat kemuliaan. Kemuliaan itu artinya saudara layak, pantas. Kalau kita lihat pantas. Dan dia dipuji, disembah. Yesus adalah pantas untuk mendapat kemuliaan. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau layak menerima gulungan, engkau layak. Yesus layak mendapat kemuliaan, layak dipuji, disembah. Mengapa? Sebab Yesus sudah mati, kata Wahyu.
Dia direndahkan dan dia bangkit. Itulah sebabnya. Jadi waktu Tuhan Yesus direndahkan, lebih rendah dari malaikat, bahkan terus jadi hamba, bahkan sampai mati di tempat yang paling hina. Itu menjadi tempat peninggian Yesus melampaui semua. Kemuliaan itu mengungkapkan semua keberadaan Yesus. Yesus mulia, sangat mulia. Perbuatan Yesus itu sangat mulia, saudara. Dia meninggalkan sorga yang mulia untuk mencari orang yang terhilang. Itu perbuatan yang sangat mulia. Ada dokter, saudara. Dia membuat kapal. Lalu dia dengan kapalnya itu dia pergi ke daerah-daerah yang susah dijangkau dan yang tidak ada rumah sakit atau klinik. Kapalnya dijadikan rumah sakit. Dia ngelayanin, dia melayani dengan cuma-cuma. Ada juga dokter yang tidak menerima bayaran. Dia cuma bilang, ya sesukamu mau ngasih berapa. Mungkin dia mengasih sayur, mengasih apa, ya sesukamu. Bisanya apa. Orang bilang mulia dia. Dia mulia. Yesus lebih dari itu. Demi saudara dengan saya, dia meninggalkan kemuliaan sorga. Dia demi saudara dengan saya, dia mau mati. Ya, dia sangat mulia dan perlu dimuliakan. Prinsip ini sama dengan Matius 19:9. Kalau kita melakukan, kita akan dapat kemuliaan. Kehormatan. Yesus mendapat kehormatan sebab dinilai oleh Bapa layak. Saudara, Yesus sangat berkenan. Dia layak untuk mendapat kehormatan. Bukan hanya dimuliakan, tapi kehormatan. Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu berarti Yesus berkenan. Dia mendapat penghormatan daripada Bapa. Yesus orang benar. Yesus layak mendapat kehormatan dari siapapun. Saudara, dia layak dapat kehormatan, honorable, saudara. Kehormatan, kesetiaannya membuat kita hormat. Kesetiaan Yesus membuat kita hormat sama Yesus. Kesetiaannya. Ada banyak orang Kristen yang setia sampai orang hormat atas kesetiaannya. Kasihnya Yesus membuat kita hormat kasihnya. Kalau saudara mendengar atau melihat kasih Yesus, kita hormat. Kesabarannya, semua saudara, semua dari pribadi Yesus membuat kita salut, membuat kita hormat. Dia layak mendapat kehormatan. Orang-orang suka mengatakan dia dapat kehormatan. Dia dapat penghargaan. Penghargaan sebagai pemimpin teladan. Tapi Yesus lebih dari itu. Kesetiaannya, kasihnya. Kesetiaan Yesus yang membuat banyak orang menangis. Sebab dia layak dan dia layak. Dia sangat setia. Dia adalah Tuhan kita, saudara. Dia setia. Kebaikannya, kemurahannya. Sehingga dia mau mengampuni semua orang berdosa. Kemudian ada muncul kata anugerah atau kasih karunia. Saya baca dulu. Ibrani pasalnya yang kedua. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat.
yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Supaya oleh kasih karunia Allah, supaya oleh kasih karunia Allah, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi saudara, Yesus mati itu karena kasih karunia Allah. Yesus mengalami kematian adalah anugerah Allah. Ya, mungkin banyak orang berpikir, kok begitu? Ya, tanpa kasih karunia Allah tidak ada. Yesus mati bukan disalibkan oleh prajurit Roma. Siapa yang bisa menyalibkan Yesus? Nggak ada, saudara. Siapa yang bisa menyalibkan? Orang prajurit Roma nggak bisa. Orang Farisi nggak bisa. Tidak bisa semua, saudara. Tetapi anugerah Allah, kasih karunia yang menyalibkan. Anugerah Allah. Anugerah Allah. Yesus mati karena kasih karunia Allah. Buat kita. Buat kita. Anugerah Allah. Kematian Yesus adalah anugerah Allah. Kematian Tuhan kita adalah anugerah Allah. Buat siapa? Buat Yesus dan juga buat kita semua. Anugerahnya Allah membuat Yesus mati. Anugerahnya memungkinkan Yesus merasakan kematian bagi manusia. Anugerah. Apa yang menggerakkan Yesus untuk menderita bagi kita? Apa yang membuat Yesus ingin menderita buat saudara? Apa yang menggerakkan hati Yesus ingin menderita? Cuman satu. Kasih karunia. Kasih karunia. Kasih. Tidak ada yang lain. Yang menggerakkan Yesus mau mati cuma satu, kasih karunia. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara. Dia amat sangat mengasihi. Apa yang tidak pantas kita terima tentang keselamatan, kehidupan kekal, kita dapat. Itulah kasih karunia. Dan apa yang pantas kita terima, maut, kematian, tidak kita terima. Kasih karunia buat kita itu, saudara, apa yang kita tidak pantas untuk menerima. Saya dengan saudara tidak pantas menerima anugerah keselamatan. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri manusia. Tidak ada yang pantas untuk diakui. Ada. Semua kebaikan saudara apapun tidak ada. Tidak ada yang pantas. Keselamatan itu saudara, kita tidak layak menerima. Semua kita tidak layak. Tapi karena kasih karunia. Dan juga yang kedua saudara, ada yang sebenarnya kita pantas menerimanya. Layak menerima. Yaitu maut dan kematian. Semua manusia itu layak, pantas menerima kematian. Tetapi kita nggak nerima. Tidak ada hukuman di dalam Yesus. Itulah kasih karunia. Betapa besarnya dia. Dan apa yang mendorong kasih karunia? Kasih. 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 Kasih yang tidak terbatas. Hanya atas dasar kasihnya sendiri. Yesus mati. Terhadap setiap orang. Kata terhadap ini dalam bahasa Yunani huper atau hiper. Lebih dari. Tetapi ini artinya saudara. Bahwa kematian Yesus itu untuk menggantikan orang lain. Untuk kepentingan orang. Jadi kematian Yesus ini untuk menggantikan orang lain.
Siapa orang lainnya? Saudara dan saya. Yesus mati untuk menggantikan. Dia menggantikan, itu yang disebut substitusi. Ya saudara, pengganti, menggantikan. Jadi Yesus menggantikan seperti anak domba yang disembelih, menggantikan dosa orang Israel. Menggantikan. Yesus mati menggantikan saudara. Yesus mati menggantikan saya. Tuhan menggantikan. Tuhan sudah berkata kepada Adam dan Hawa, akan mati. Tapi Adam dan Hawa kan belum mati waktu itu. Akan mati. Yesus menggantikannya. Dia adalah pengganti dari orang itu. Ada saudara, satu orang mau dihukum mati. Di zaman dulu, di Perancis kalau nggak tahu di mana, saya lupa saudara, dihukum mati, dipancung, kalau udah bunyi lonceng berbunyi. Pada saatnya lonceng itu ditarik talinya, saudara, lonceng besar ya saudara, lonceng besar. Kalau bunyi deng, kalau bunyi deng, enggak. Waktu ditarik saudara, enggak bunyi loncengnya. Tarik lagi, enggak bunyi loncengnya. Wah, kok enggak bunyi? Tarik lagi, enggak bunyi loncengnya. Ada apa? Coba naik, lihat loncengnya, raja bilang. Waktu dilihat saudara, di dalam lonceng yang besar itu ada seorang manusia yang memegang gandulan bel itu. Dan waktu ditarik, kepalanya kebentur sama lonceng itu. Dan kepalanya pecah dan dia mati. Raja melihat hal itu, dia mengatakan, dia sudah menggantikan dia. Hanya dibebaskan. Saudara, itu pengganti. Darah Kristus adalah bukti bahwa ia sudah bayar harganya. Semua harga penebusannya. Kematian Yesus memungkinkan manusia yang jatuh dipulihkan. Semua dipulihkan, dibersihkan, dan dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal. Yesus telah mengangkat kita ke posisi yang semula. Dari posisi yang rendah, iman kita kepada Yesus membuat kita seposisi dengan Adam. Dan kita jangan mengulangi kesalahan Adam dan Hawa. Tidak taat. Supaya kita tidak kembali ke posisi yang lebih rendah. Dosa membuat kita rendah. Semakin dosa, makin rendah. Itulah sebabnya Alkitab manusia berdosa dilambangkan seperti binatang. Kita dilahirkan dengan gen dosa. Tetapi Yesus telah mengangkat kita. Saudara, Paulus menulis bahwa Mesias memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia ada. Yesus merasakan, terjemahan lain, mencicipi kematian. Yesus harus merasakan mati itu kayak apa. Saudaraku, Yesus tidak mungkin mati. Tetapi dia harus merasakan sehingga dia merasakan kematian. Kematian supaya bisa menolong setiap manusia. Yesus mati, saudara. Tetapi Yesus bukan hanya sekedar mencicipi, tapi dia merasakan mati itu apa. Sungguh Yesus merasakan. Demi kita. Ayat 10. Sebab adalah sesuai baginya oleh dia segala sesuatu. Dan melalui dia segala sesuatu. Yang menuntun banyak anak-anak yang membawa kepada kemuliaan. Untuk menyempurnakannya melalui penderitaan-penderitaan. Pemimpin keselamatan mereka. Saudara lihat. Adalah sesuai baginya. Adalah sesuai baginya. Mengapa? Apa yang sesuai? Anugerah Allah. Mengapa anugerah Allah mengharuskan Yesus merasakan kematian? Mengapa kasih karunia Allah
mengharuskan Yesus itu mati? Konsepnya, saudara, Mesias harus menderita lebih dulu. Yesus harus menderita. Nah, pengertian ini tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi. Orang Yahudi nggak paham. Karena orang Yahudi anggap Mesias sudah raja, anak raja, tinggal mulia. Tidak. Konsepnya harus dari awal. Dia harus menderita. Lalu mati. Nah, konsep ini orang Yahudi itu, saudara, nggak mau terima. Itulah sebabnya salib menjadi batu sandungan. Petrus sudah pernah menegur Yesus. Dia mengatakan, dijauhkan itu. Dijauhkan. Tetapi saudara, Yesus harus lewat. Karena itu yang di jalannya. Kalau kita ingin dimuliakan, kita harus berani jalan ke bawah. Kalau kita ingin dimuliakan, kita harus mau masuk menderita dulu. Baru kita dimuliakan. Banyak orang gak paham bahwa cara untuk naik adalah ke bawah dulu. Cara untuk tinggi adalah ke bawah dulu. Saudara, ini yang ada. Jadi inilah kehendak. Sebab adalah sesuai. Nah, kematian Yesus memang menunjukkan bahwa ia lebih rendah dari malaikat. Memang. Malaikat lebih tinggi karena mereka enggak mau mati. Tetapi saudara, waktu Yesus mati, dia banyak membawa orang kepada Bapa di surga. Orang Yahudi menantikan Mesias. Yang seperti itu belum. Mesias yang seperti itu adalah sesudah kedatangan Yesus. Tetapi itu yang ada. Yesus harus mengalahkan maut. Mati di kayu salib. Nah, saudara, itu yang ada. Tetapi inilah cara untuk mengalahkan musuh. Bagaimana cara untuk mengalahkan musuh? Dalam penderitaan. Dalam kesukaran. Kalau kita menang terhadap musuh. Karena iblis adalah pencipta penderitaan. Tapi kalau kita menang terhadap penderitaan, kita akan mengalami kemuliaan. Orang Yahudi tidak memahami. Tidak mungkin itu yang ada. Bagaimana Mesias bisa jadi juru selamat? Bagaimana Yesus juru selamat melalui penderitaan? Tidak mungkin katanya. Kematian Yesus adalah cara yang paling tepat untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lain. Saudara diselamatkan oleh Yesus. Penderitaan Yesus yang alami. Dia mengalami semua. Kita punya Tuhan layak bagi Yesus. Ya, layak. Karena segala sesuatu ada dan olehnya segala sesuatu pun ada. Yesus itu ada. Nama Yesus itu ada. Dan dia memangnya ada. Dan dia berada. Mungkin itu yang disebut dengan kata YHWH. Dia ada dan tetap ada. Yesus adalah ada. Sebab itu dia layak untuk menerima semua. Apalagi dia sudah menang saat menjadi anak manusia. Dia sangat layak. Dan dia sangat layak. Saudara, kemudian dalam ayat ini dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Membawa banyak orang kepada kemuliaan. Saudara, Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Tuhan Yesus membawa banyak orang kepada kemuliaan. Membawa banyak anak. Anak ini orang percaya, membawa orang percaya kepada kemuliaan. Tujuan Yesus adalah membawa saudara masuk dalam kemuliaan. Tujuan Yesus adalah membawa kita masuk dalam kemuliaan. Saudara, kita adalah satu keluarga. Yesus meninggalkan kemuliaan untuk jadi manusia, untuk membawa kita masuk ke dalam kemuliaan di sorga. Saudara, itu yang ada. Saudara, Tuhan Yesus akan membawa saudara ke dalam kemuliaan. Sekarang dia, saudara, berbagi kemuliaan itu dengan semua orang yang percaya kepadanya. Dia bagi. Sekarang saudara akan mendapat kemuliaan. Kita orang yang berdosa, orang yang layak, pantas dihukum, pantas mati. Kita udah ditebus oleh darah Yesus. Dan Tuhan Yesus akan membawa kita dalam kemuliaan.
Kita dibawa menuju kemuliaan, bahkan kepada kehidupan yang kekal. Betapa baiknya Tuhan, betapa besar anugerahnya, betapa Dia telah mengeluarkan segala pengorbanannya buat kita. Orang percaya memiliki tempat yang luar biasa. Saudara, kita ada dalam tempat yang mulia, sungguh mulia bersama dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan telah selesai di Golgota. Waktu Tuhan Yesus disalib, Dia berkata, sudah selesai. Udah beres, Yesus telah menebus manusia. Dan sekarang Ia mempersiapkan saudara. Penebusan udah selesai. Saudara yang percaya sudah ditebus. Dan sekarang Tuhan tidak lihat hal itu lagi, penebusan sudah dikerjakan. Dan Tuhan sekarang adalah mengajak saudara masuk dalam kemuliaannya yang besar. Kemuliaan yang besar. Saudara akan masuk dalam kemuliaan yang besar. Saudara, Yesus telah memimpin jalan kepada Bapa dan kehidupan kekal. Kehidupan nyata dimulai dengan kematian, lalu dibawa kemuliaan. Yesus itu perintis jalan kepada kemuliaan. Kalau kita mengikuti Yesus, kita berjalan bersama Yesus, kita ada di belakang Yesus, maka kita akan merasakan kemuliaan. Saudara, Yesus adalah pemimpin. Dia perintis jalan kepada kehidupan kekal. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita mengikut Dia. Perintis artinya Dia membuka jalan. Jalan kepada kemuliaan Dia buka. Dan kita mulai masuk ke dalam kemuliaan. Kalau saya baca buku Pilgrim Progress tentang perjalanan orang musafir. Di akhir hidupnya orang musafir. Dia masuk, dia melihat negeri yang mulia. Dia berkata, Tuhan, aku datang menghampirimu. Saudara, Yesus akan membawa ke dalam kemuliaan. Yesus adalah perintis jalan perjanjian baru. Dia juru selamat. Dia memberi keselamatan kepada kita. Saudara, pada waktu Yesus menebus saudara dan saya, pada waktu Yesus memberikan keselamatan kepada kita, itu bukan sekedar satu keselamatan, tetapi itu satu paket saudara lengkap. Di dalamnya itu ada pemulihan, ada keamanan, ada kesehatan, ada damai sejahtera, ada pemeliharaan. Jadi paket keselamatan yang Tuhan berikan itu saudara, itu di dalamnya ada pemulihan, ada keamanan, ada kesehatan, ada damai sejahtera, ada pemeliharaan. Itu yang ada. Itu berarti menyelamatkan orang yang menderita dari kebinasaan, menyembuhkan. Jadi saudara yang sudah dapat Yesus, saudara yang sudah bersama Yesus, maka Tuhan akan memberikan pemulihan. Jangan takut. Di dalam paket keselamatan ada pemulihan. Saudara yang terluka, yang luka-luka batin, yang menderita, yang saudara merasa depresi atau stres, di dalam keselamatan saudara ada pemulihan. Tinggal saudara berkata, Tuhan bekerjalah dalam diriku. Tuhan bekerja. Saudara yang sakit, Tuhan memberikan kesehatan kepada saudara. Saudara yang khawatir, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan untuk saudara. Karena dalam paket keselamatan itu ada semua saudara. Yesus adalah juru selamat. Nah, itu yang kita lihat. Melalui. Di situ ada kata melalui, kalau saya perhatikan, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan, juga menyempurnakan. Di dalam terjemahan lain dikatakan melalui penderitaan, bukan dengan penderitaan, tapi melalui penderitaan. Jalan menuju mahkota adalah melalui salib. Mari kita pikul salib saudara. Kita pikul salib. Prinsip dasar ini masih berlaku sampai sekarang bagi segala para pengikutnya. Dipanggil, pikul salib. Pikul salib. Berat gak apa-apa, pikul salib. Pasti kita dapat kemuliaan. Pasti kita dapat kemuliaan dan kehidupan. Di belakang salib itu saudara ada mahkota. Ada mahkota. Orang yang tidak mau pikul salib
tidak akan mendapat mahkota. Mahkota, saudara, disempurnakan melalui penderitaan. Bukankah Yesus sudah sempurna? Mengapa? Mengapa disempurnakan melalui penderitaan? Saudaraku, kalau Allah sudah sempurna Yesus, tetapi ini kemanusiaannya belum sempurna. Kata sempurna ini, saudara, itu artinya lengkap. Lengkap. Yesus turun ke dunia, sudah. Lalu kemudian dia jadi manusia, sudah. Dia bertumbuh, sudah. Dia mengalami penderitaan, sudah. Semua sudah. Penderitaan yang hebat sekalipun sudah. Kalau mau lengkap, full, artinya lengkap, sempurna, dia harus mati. Dan dia mati. Jadi pekerjaan Yesus di dunia ini lengkap. Itu artinya sempurna. Udah selesai, sempurna. Semua beres. Hanya sekali dia mati. Tapi keselamatan itu selama-lamanya. Saudara, sempurna melalui penderitaan. Yesus sempurna melalui penderitaan. Segala penderitaan mengolah dia. Penderitaan dan kesusahan itu olahan. Banyak orang menghindari penderitaan. Banyak orang menghindari kesusahan. Sehingga dia tidak bisa bertumbuh baik. Tetapi penderitaan, menderita karena Tuhan, mengolah iman kita. Mengolah kesetiaan kita. Mengolah kasih kita. Seringkali dalam penderitaan timbul buah roh. Dalam kesulitan timbul buah roh. Dalam penderitaan ada sukacita, maka muncul buah sukacita. Dalam tekanan tetap mengasihi, maka muncul buah kasih. Dalam hinaan mau mengampuni, muncul buah kebaikan. Dalam apapun saudara masih tetap jaga diri, muncul buah tahan nafsu atau kontrol diri. Semua buah-buah itu ada. Buah itu muncul, saudara. Tanpa penderitaan tidak mungkin bisa sempurna. Semua orang Kristen akan masuk ke dalam kesukaran atau di dalam hal-hal yang sukar, tetapi tidak takut karena Tuhan menyertai. Pengorbanan harus dilakukan agar Yesus memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keselamatan. Dia membawa, disempurnakan melalui penderitaan. Bukankah dia sudah sempurna? Ketika masih bayi di palungan, bukankah dia sempurna? Ketika dia dicobai padang gurun, bukankah dia sempurna? Ketika dia memberi makan 5.000 orang, bukankah dia sempurna? Lalu mengapa dikatakan disempurnakan melalui penderitaan? Ya, Yesus memang dirinya sempurna. Tetapi sempurna artinya lengkap. Pekerjaan terakhir, dia harus mati. Tapi dia pasti akan bangkit. Saudara, jadi harus lengkap. Pekerjaannya harus lengkap. Penderitaan mendatangkan penghormatan. Yusuf menderita selama bertahun-tahun. Dibuli oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan dalam sumur. Dibuang dalam penjara. Tapi akhirnya ditinggikan menjadi orang terhormat di istana Firaun. Daniel dicemooh. Akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dibuang ke dalam gua singa. Tapi akhirnya ditinggikan. Banyak hal seperti itu, saudara.
Pada waktu direndahkan amat sangat, jangan bersungut-sungut. Pada waktu dihina, jangan bersungut-sungut. Jangan mudah bersungut-sungut. Jangan mudah marah. Jangan mudah, saudara. Tahan. Percayalah, semua dalam sepengetahuan Tuhan. Orang yang mudah marah, orang yang bersungut-sungut bahaya. Saudara, penderitaan, kesulitan yang saudara alamin, percayalah kepada Tuhan. Keselamatan yang diberikan kepada saudara sudah satu paket. Dalamnya ada kesembuhan, ada penghiburan, saudara. Yesus benar-benar sempurna. Tidak dapat diubah dalam sifat ilahinya. Allah itu sempurna. Tetapi Yesus juga manusia, dan dengan demikian dapat berubah meskipun tanpa dosa. Saudara, Yesus juga bertambah, sempurna terus, menyempurnakan. Penderitaan membawanya kesempurnaan. Inilah Yesus. Di kayu salib inilah Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya sudah sempurna. Selesai yang ada. Saudara, Yesus sempurna dalam menjalankan misi dari Bapa. Yesus sempurna secara fungsional. Dalam penderitaan, apa yang aplikasinya? Saudara, kesulitan, kesukaran yang saudara alami, pertama jangan takut. Keselamatan yang diberikan kepada saudara itu sudah ada penghiburan di dalamnya. Kedua, saat saudara mengalami kesukaran, saat saudara mengalami masalah, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kalau kita setia, kita akan menghasilkan buah. Kita menyanyikan satu nyanyian. Yesus, ku cinta Engkau. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja.
Saudara, siapkan perjamuan kudus. Silakan saudara ambil bagian, siapkan. Dan yang kedua, periksa diri di hadapan Tuhan. Karena perjamuan kudus hanya dimakan oleh orang yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan nyanyi satu nyanyian, sekali nyanyian, salibnya sambil saudara periksa diri di hadapan Tuhan. Salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara dengar firman Tuhan. Kalau saudara sudah periksa diri, persilahkan saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita serius makan tubuh dan darah Tuhan. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan Engkau. Terima kasih untuk persekutuan dengan pujian dan firman-Mu. Kami menjadi satu bagian dengan Engkau. Kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami dapat penghiburan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kami semua. Karena hidup kami dia diberkat-Mu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kasih karunia-Nya yang besar. Kasih dari Allah Bapa. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.